Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat malam. Salam. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat yang demikian. Yang pertama, informasi ibadah khusus. Berdasarkan keputusan persidangan majelis, maka Majelis GKJ Wates menyampaikan untuk A. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020. B. Ibadah malam tutup tahun tanggal 31 Desember 2020. C. Dan ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 akan dilakukan secara daring atau online, kiranya menjadi perhatian dari segenap warga GKJ Wates. Yang kedua, persembahan kepada warga jemaat yang membangun peribadatan di rumah, maka untuk persembahan A. Persembahan ibadah malam Natal 1 kantong. B. Dapat dikumpulkan di pengurus wilayah atau majelis yang ada di wilayah ataupun pepantan untuk kemudian disampaikan kepada bendahara gereja atas nama Diaken Supriyantoro HP 0878 3600 4466 dengan memberi keterangan peruntukannya, yaitu kantong merah, kantong hitam, ucap syukur, dan persepuluhan. C. Dapat disampaikan melalui kantor gereja, dimasukkan dalam kotak setiap hari pukul 8 sampai dengan 11, kecuali pada hari Sabtu karena kantor libur. D. Dapat ditransfer ke rekening Giro BRI Wates atas nama GKJ Wates dengan nomor rekening 01-101-00731-30-7. Dan yang ketiga, dalam kebaktian malam Natal akan ada prosesi penyalaan lilin bagi jemaat yang membangun peribadatan di rumah. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan lilin dengan sendiri. Demikianlah warta jemaat. Atas nama Majelis GKJ Wates kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh bagi kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah waktunya kita memasuki panggilan beribadah. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal.
Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungannya. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Marilah kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 102 bait pertama, di dalam palungan. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat di dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama semesta alam, marilah kita berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang di dunia ini, sambil bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 119 bait yang pertama, Hai dunia, gembiralah. Jemaat dimohon untuk berdiri. Ibadah malam Natal pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Dipersilahkan duduk. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, "Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya." Malam ini kita merayakan tergenapinya nubuat Yesaya itu. Sang putra itu telah lahir, Penasihat agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Dialah Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 2, Gita Surga Bergema. Kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat dunia di Bethlehem menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan keringkihan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11 dan 12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa untuk melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Mari berdoa. Berita kelahiran-Mu sungguh mendatangkan sukacita bagi kami, Tuhan, karena senyatanya kami melalui kelahiran-Mu akan menerima keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang telah Engkau berikan bagi kami. Ampuni kami jikalau seringkali ataupun kadangkala karena keringkihan kami tidak bisa menjaga anugerah pemberian Tuhan dengan kami melakukan apa yang menjadi keinginan diri kami sendiri. Itulah dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kami peringati, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan untuk bangkit berdiri. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 tertulis demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib,
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita pujikan Kidung Jemaat 100, Muliakanlah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita di malam Natal ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu ya Allah. Sungguh besar cinta dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh membangun peribadatan malam Natal di tahun 2020 ini. Tiba saatnya bagi kami untuk kami mendengarkan sebagian dari sapaan sabda-Mu. Mohon berkat-Mu bagi hamba-Mu yang hendak menyampaikan sabda-Mu, maupun bagi kami umat-Mu yang akan mendengarkan sabda-Mu. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14 yang demikian pembacaannya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada pertanyaan, sudah berapa kali kita merayakan malam Natal? Tentu jawabannya beragam. Ada yang menjawab mungkin sejak kecil, ketika diajak oleh orang tuanya pergi ke gereja untuk mengadakan perayaan malam Natal. Atau ada yang menjawab mungkin sejak menerima baptis dewasa, dan mungkin jawaban-jawaban yang lainnya. Malam ini ketika kita merayakan malam Natal, mungkin tidak seperti malam Natal di tahun-tahun yang telah kita lalui. Dalam kita membangun peribadatan malam Natal, kita tidak membangun di gereja, tetapi kita membangun peribadatan di rumah kita masing-masing, bersama dengan anggota keluarga kita. Karena kita sedang bergelut
dengan kehidupan yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19. Nah, meskipun kita harus membangun peribadatan di rumah, kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam kita merayakan malam Natal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Natal adalah berita sukacita. Natal adalah pengharapan kepada mereka yang bergelut dalam kehidupan yang tidak mudah. Dan setidaknya itulah yang kita baca dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Kita tahu waktu terjadinya Natal yaitu ketika Yesus terlahir ke dunia ini, yaitu di saat seorang raja yang jaya berkuasa yang bernama Agustus memimpin seluruh wilayah kekuasaan Romawi. Sebagai seorang raja Romawi yang berkuasa, tentulah ia memiliki kuasa untuk melakukan sesuai dengan yang diinginkannya. Kemegahan dan gagap gempita Kaisar Agustus menjadikan Yusuf dan Maria berjuang keras untuk kembali ke kampung asalnya, yaitu Yudea. Bagi Yusuf dan Maria bukan perkara yang mudah, karena bukan perjalanan yang mudah dari kota Nazaret di Galilea menuju Bethlehem di Yudea. Apalagi kala itu Maria dalam kondisi hamil tua. Seperti perjuangan berat, ditambah lagi dengan kesulitan mendapatkan penginapan, sehingga pada akhirnya kalau kita melihat teks bacaan kita, Maria melahirkan bayi Yesus di tempat yang tidak layak. Padahal kita tahu bahwa bayi Yesus yang dilahirkan oleh Maria itulah yang disebut sebagai Raja Damai, sebagaimana yang dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Nah, dalam bacaan kita menarik, di tengah keramaian cacah jiwa itu tidak satupun orang yang mengetahui, apalagi menyambut lahirnya Sang Raja Damai. Dan berita Natal pertama justru diperdengarkan kepada kaum gembala yang sedang menjaga ternaknya di padang. Rupanya penulis Injil Lukas ingin menampilkan kelompok marginal yang selama ini terpinggirkan dan terabaikan sebagai penerima warta lahirnya Raja Damai yang dinantikan seluruh umat Israel. Dengan menampilkan kaum gembala sebagai penerima berita Natal, penulis Injil Lukas ingin menyampaikan pesan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu menaruh kepedulian kepada kaum yang selama ini terpinggirkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah Natal di dalam Injil Lukas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai pesan Natal kali ini, yaitu yang pertama, Natal adalah lahirnya Raja Damai yang memberikan pengharapan dan sukacita kepada manusia. Karena dengan ia lahir ke dalam dunia, maka jelas manusia yang berdosa merasakan dan menerima pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, setiap orang yang menerima kabar Natal adalah mereka yang mendapatkan anugerah Tuhan, sehingga tetaplah hidup dalam anugerah indah itu dengan melakukan hidup yang bijaksana, adil dan beribadah sampai pada kepenuhannya nanti.
Jadi diharapkan setiap kita yang mendengar berita Natal, kita diajak untuk melakukan hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah. Dan yang ketiga, kelahiran Kristus sebagai juru selamat menyelamatkan dunia dari berbagai kekacauan dan peperangan, karena juru selamat itu bukan hanya menyelamatkan jiwa-jiwa kelak, tetapi juga menyelamatkan kehidupan dari tatanan kehidupan yang rusak kepada tatanan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Artinya diharapkan bagi kita semua yang sudah menerima Natal, menerima berita kelahiran Kristus, diharapkan hidup dalam damai sejahteranya. Karena itulah sebagai penerima berita Natal tahun ini, mari kita jadikan Natal sebagai sumber kedamaian dan ketenangan jiwa bagi diri pribadi dan juga bagi orang di sekeliling kita. Meskipun secara khusus di GKJ Wates tidak ada perayaan Natal yang dilakukan di gereja, kiranya tidak mengurangi arti dari Natal itu sendiri, dan kita bisa merasakan suasana Natal dalam keluarga kita masing-masing. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah, apakah kita saat ini menjadi pemberita Natal bagi mereka yang biasa terpinggirkan, atau justru kita membawa kekacauan di tengah kedamaian merayakan Natal ini? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat hening cukup. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus Kristus, Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Terang lilin ini melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Bethlehem di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah. Bagi Bapak Ibu yang membangun peribadatan di rumah, untuk yang menyalakan lilin yang pertama adalah kepala keluarga atau yang dituakan dalam keluarga, kemudian dibagikan kepada anggota keluarga, sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 92 bait yang pertama dan kedua. Malam kudus,
biarlah lilin ini tetap menyala. Berita sukacita telah kita terima, kita bagikan pada dunia. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa di malam Natal ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita berdoa. Berita Natal telah kami terima. Engkau hadir dalam dunia, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Engkau hadir sebagai penebus, sebagai pribadi yang adalah milik kepunyaanmu. Kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang sempurna bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk cinta dan kasih-Mu yang sungguh tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan kami mohon di malam Natal ini, dalam kami membangun peribadatan di tempat kami masing-masing, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah bayi Yesus hadir dalam kehidupan keluarga kami, menjadi sumber sukacita, menjadi sumber damai sejahtera, menjadi sumber kebahagiaan, sehingga bagi kami yang menerima bayi Yesus, menerima Natal, senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami, dalam kondisi apapun keadaan kami. Memang bukan perkara yang mudah bagi kami kala ketika harus membangun peribadatan di rumah. Tetapi biarlah kami boleh memahami bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami sekalian. Kami hendak menyerahkan keberadaan bangsa kami. Kami hendak menyerahkan keberadaan gereja kami. Kami hendak menyerahkan keberadaan keluarga kami seutuhnya kepada Tuhan yang sudah hadir dan akan menyelamatkan kami. Kami hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang merasakan kelemahan fisiknya,
Dimanapun mereka berada, kami memohon belas kasih yang datangnya dari Tuhan dan kesembuhan bagi mereka. Mohon berkat Tuhan bagi keluarga kami yang jauh daripada kami. Tuhan yang menyertai, memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami, mengaruniakan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Kami sadar kami manusia yang penuh dengan dosa. Mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat 8 sampai 9 tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sambil kita menghaturkan persembahan, kita pujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 291 bait 1 sampai dengan 3. Mari bersyukur semua. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan yang mulia, terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah malam Natal ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami juga mengucapkan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengar pada saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kepada kami agar kami dapat membawa berita Natal ini, baik di dalam kehidupan kami, yaitu di dalam keluarga kami, di sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Bapa yang Maha Kasih, mampukan kami Tuhan untuk dapat memberitakan Natal itu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga kami mengaturkan persembahan yang berasal dari berkat Tuhan lewat pekerjaan kami, pekerjaan pemberian Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan agar persembahan ini boleh menjadi sarana untuk pelayanan di GKJ Wates dan dimanapun juga persembahan ini akan dipergunakan. Dan mampukan kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan mampukan supaya boleh mengelola persembahan ini hanya takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ibadah pada malam Natal ini akan segera selesai dan kami akan undur dari ruangan ini, tempat ini, untuk melanjutkan kegiatan kami, pekerjaan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan agar semuanya boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Demikianlah Tuhan permohonan kami. Banyak dosa dan kesalahan Tuhan, baik di dalam kehidupan kami, baik di dalam kami mengadakan ibadah malam Natal ini, baik di dalam kami mengaturkan persembahan, baik di dalam kami mengaturkan doa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Kita pujikan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan kedua. Hai dunia, gembiralah. Bersama-sama bersyukur. Oh dunia, lakukanlah Rajamu menembus, berilah gunung lembah. bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Kidung Jemaat 119 bait 3 dan 4. Hai dunia, gembiralah. Janganlah dosa menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Raja semesta, benar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati.